Kita meyakini jika Allah tidak memiliki anak. Dengan begitu tentu Allah tidak memiliki istri. Namun bagaimana jadinya jika tiba-tiba ada orang yang menyodorkan terjemahan Al-Quran, ya sekali lagi terjemahan Al-Quran dan mengatakan, nih ayat dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan jika Allah butuh istri. Mari kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode sebelumnya kita telah membahas beberapa blunder dari pernyataan Habib Kribo atau Zen Kribo. Dan perlu digarisbawahi adalah bahwa pembahasan di episode sebelumnya itu bukan bertujuan untuk menyerang pribadinya ya, melainkan soal pernyataannya seperti itu. Adapun soal ihwal pribadinya itu ya terserah ya, apakah dia itu Syiah atau dari aliran tertentu seperti itu, atau dari ormas apa, mau dia NU kah, mau dia Muhammadiyah kah, mau dia Aswaja atau Asy'ari sekalipun, yang namanya kalau salah tentu harus kita akui salah seperti itu. Walaupun ada satu dua narasinya yang benar, ya kita akui benar seperti itu, terlepas apapun latar belakangnya. Walaupun memang ya dengan mengetahui latar belakang seseorang ya kita bisa memahami cara berpikirnya. Namun untuk Zen Kribo saya sendiri belum mendapatkan bukti yang valid tentang latar belakangnya, walaupun ada yang mengatakan jika dia itu Syiah seperti itu. Nah, salah satu argumennya Zen Kribo yang kita katakan salah adalah klaim jika ibu adalah Tuhan dalam dunia materi, karena Allah tidak dapat menciptakan anak manusia tanpa seorang ibu, katanya seperti itu. Nah, di sini ada yang mengatakan jika ibu sebagai Tuhan dalam alam materi ini dipahami dalam makna kiasan saja. Namun menurut saya malah ini menjadi rancu. Sebab dengan alasan kiasan maka kita sudah mengkiaskan Khalik atau pencipta dengan makhluk. Padahal dalam akidah kita Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak dapat disamakan, tidak dapat dikiaskan dengan apapun. Karena biasanya teman-teman, jika makhluk itu dikiaskan sebagai Tuhan dengan nama Tuhan, dengan sebutan Tuhan, maka maknanya itu negatif. Seperti mengatakan jika si fulan itu telah menjadikan pohon sebagai ilah, yakni Tuhan, berarti dia telah berbuat syirik. Atau kalimat seperti menjadikan harta sebagai Tuhan, maka makna di sini dipahami sebagai makna yang negatif, kan seperti itu. Sehingga apakah mengkiaskan ibu sebagai Tuhan merupakan kiasan yang positif, itu masih sifatnya rancu. Kita nggak punya definisi yang pas untuk memahami kiasan ibu sebagai Tuhan di dunia materi tersebut. Sehingga saya sendiri lebih setuju menolak kalimat tersebut. Lantas ada juga loh yang mau bela-belain untuk membenarkan statementnya Zen Kribo ini di kolom komentar yang isinya seperti ini. Kita bacakan saja. Justru ente yang blunder. Kalau ente tidak setuju dengan statement Habib Kribo soal Allah tidak dapat menciptakan tanpa wanita dengan alasan akidah, lantas kenapa di surah Al-An'am ayat 101 Allah justru berkata, bagaimana Allah bisa mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai istri? Dengan kata lain, Allah tidak akan bisa punya anak kalau dia tidak beristi dahulu. Artinya, kemahakuasaan Allah memiliki keterbatasan. Hayo, yang kemudian dia memaparkan ayat yang terkait dari surat Al-An'am ayat 101 dari Al-Quran ya. Nah, mengenai komentar ini sebenarnya sudah kita jawab di halaman komunitas di channel ini. Hanya saja setelah saya baca-baca lagi ya, sepertinya perlu ada penjelasan secara langsung via video dan dilengkapi dengan ilustrasi untuk memudahkan teman-teman dalam memahami. Ya walaupun saya percaya dari tulisan di halaman komunitas itu teman-teman sudah tangkap ya, penjelasan saya tersebut. Namun setelah saya baca lagi, saya menemukan dua indikasi dari komentar tersebut mengenai surat Al-An'am ayat 101 yang dipahami oleh yang berkomentar bahwa apakah Allah tidak akan bisa punya anak kalau dia tidak beristi dahulu. Nah, apa aja dua indikasi itu dan bagaimana untuk menjawabnya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya. Terima kasih juga untuk yang lainnya, semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Oke teman-teman, mari kita coba baca lagi lebih teliti komentar yang tadi ya. Justru ente yang blunder. Kalau ente tidak setuju dengan statement Habib Kribo soal Allah tak dapat mencipta tanpa wanita dengan alasan akidah, lantas kenapa di surah Al-An'am ayat 101 Allah justru berkata, bagaimana Allah bisa mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai istri? Dengan kata lain, Allah tidak akan bisa punya anak kalau dia tidak beristri dahulu. Artinya kemahakuasaan Allah memiliki keterbatasan. Hayo,
Nah, kemudian di bawahnya dia menyertakan surah Al-An'am ayat 101. Nah, mari kita baca ayat dari surah Al-An'am ayat 101 ini. Disebutkan, dia yakni Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini saya melihat ada dua kemungkinan soal bagaimana dia memahami ayat ini yang menurutnya membuktikan jika Allah membutuhkan istri. Nah, kata anak di sini itu bisa dua kemungkinan ya. Pertama, mungkin yang berkomentar memahami jika anak dalam ayat ini adalah beneran anak Tuhan. Anaknya Tuhan seperti itu. Jikalau begitu, maka istri di sini mungkin dipahami juga sebagai istri Tuhan. Kalau begitu, maka mungkin ia memahami bahwa jika Tuhan membutuhkan anak, maka menurut ayat ini dia memahami jika Tuhan harus beristri. Atau yang kedua, mungkin yang berkomentar memahami jika anak dalam ayat ini adalah anak manusia. Jikalau begitu, maka istri di sini mungkin dipahami sebagai istri manusia, yakni ibu atau wanita seperti itu. Kalau begitu, maka mungkin ia memahami bahwa jika Tuhan ingin menciptakan seorang anak manusia, maka harus ada sosok wanita yang disebut istri atau ibu. Itu kemungkinan yang kedua. Namun, mari kita bahas untuk pandangan yang pertama. Nah, apakah Anda meyakini jika Tuhan itu memiliki anak dan perlu memiliki anak? Iya atau tidak? Nah, sebagai muslim sudah pasti bahwa Allah merupakan Tuhan yang tidak memiliki anak. Hal ini sudah jelas ditegaskan seperti dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, yakni Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Begitu pula dalam surat Maryam ayat 35 yang berbunyi bahwa tidak layak Allah memiliki anak. Masih di surah Maryam ayat 88 hingga 89 juga menegaskan hal yang serupa dan mengingkari anggapan jika Allah memiliki anak. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 1-5 serta surat Jin ayat 3. Semua ayat-ayat ini menegaskan jika Allah tidak memiliki anak. Namun bukan hanya tidak memiliki anak, tetapi juga tidak membutuhkan anak. Dengan begitu, maka Allah juga tidak memerlukan istri. Akan tetapi kalau Anda menjawab iya jika Tuhan itu memiliki anak, hal ini akan menimbulkan segudang pertanyaan bagi kita yang muslim. Seperti, yakni kenapa Tuhan harus memiliki anak? Apakah anak Tuhan itu juga Tuhan? Kalau anak Tuhan juga Tuhan, lantas kenapa disebut sebagai anak? Kenapa tidak sebagai Tuhan aja seperti itu? Apa yang membedakan Tuhan anak dengan Tuhan ayah? Kemudian kalau Tuhan ayah dan anak itu berbeda, sehingga walaupun sama-sama Tuhan, dan yang satu disebut sebagai anak Tuhan seperti itu, lantas apakah anak Tuhan itu memerlukan ibu? Nah, kalau jawabannya iya, lantas siapa ibunya? Nah, kalau tidak, lalu bagaimana istilah anak Tuhan itu bisa muncul? Apa indikasinya? Nah, kalau dia disebut sebagai anaknya Tuhan karena secara kiasan menunjukkan kedekatan emosional seperti ayah dan anak, ini berarti ada hierarki, ada tingkatan Tuhan seperti itu, di mana Tuhan ayah lebih besar dari Tuhan anak. Nah, kalau begitu ada dua hakikat Tuhan dong ya, Tuhan ayah sendiri dan Tuhan anak sendiri. Lantas, apakah Tuhan ayah dan Tuhan anak ini memiliki kuasa secara terpisah, secara desentralisasi, atau malah sebaliknya, tersentralisasi seperti itu? Dan segudang pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di benak umat Islam ketika Tuhan disebut memiliki anak. Walaupun kita juga harus memaklumi bahwa ada loh agama-agama di dunia yang mengisyaratkan jika Tuhan itu memiliki anak, dan itu kita hargai sebagai keyakinan mereka. Namun ini menunjukkan jika kalimat terkait dalam ayat 101 itu bukanlah sebagai pengakuan. Nah, jadi cara memahami bukan seperti, ya Tuhan nggak bisa punya anak kalau nggak ada istri, jadi ya harus ada istri. Nah, bukan begitu cara memahaminya seperti itu. Sebaliknya, kalimat dalam ayat tersebut adalah sebagai retorika penegasan bahwa Tuhan tidak memiliki istri apalagi anak, sebagai penyangkalan seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, ayat ini nggak bisa dipisahkan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat ke-100, di mana ayat sebelumnya itu menceritakan mengenai kaum musyrikin yang mengatakan jika Latta, Uzza, dan Manat itu merupakan anak putrinya Allah. Makanya di ayat ke-101 ini Allah menegaskan secara retorika berlogika dengan mengatakan, ya gimana mungkin Allah punya anak, ya istri aja nggak ada seperti itu. Nah, hal ini karena kaum musyrikin itu mengklaim jika Allah punya anak, namun mereka melewatkan fakta bahwa mereka tidak pernah mengenal yang namanya istrinya Tuhan dari dewa-dewa yang mereka sebut sebagai anak Tuhan itu. Ya memang terdengar begitu simpel, namun begitulah cara sederhana Allah merespon kemusyrikan itu, sehingga tersiratlah di benak hati kaum musyrikin maupun kaum kafir, loh kalau Allah tidak memiliki istri, lantas kenapa selama ini
kita menganggap jika ini adalah anak-anaknya Tuhan, kan seperti itu. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam surat Jin ayat 3 bahwa sebenarnya Allah tidak beristri, dan yang selama ini kamu anggap itu sebagai anak Tuhan itu bukanlah anak Allah ataupun anak yang dilahirkan oleh Allah, subhanallah. Sehingga dalam surah Al-Ikhlas sudah gamblang disebutkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dalam artian Tuhan itu tidak memiliki anak, dan Tuhan itu bukanlah seorang anak, baik yang dilahirkan maupun yang diciptakan, maka itu bukanlah Tuhan. Allah yang Maha Tinggi tidaklah demikian. Maka pandangan pertama jika ayat ini menegaskan jika Allah butuh istri untuk memiliki anak adalah sepenuhnya salah. Karena faktanya kita memahami jika Tuhan tidak memerlukan anak, dan apabila Dia tidak memerlukan anak, apalagi memerlukan istri, kan gitu. Sehingga ayat 101 ini bukanlah itsbat, ya, bukanlah pernyataan, melainkan tanzih, yakni penyucian dan penyangkalan akan adanya keyakinan jika Tuhan punya istri dan anak seperti itu. Nah, ini adalah pandangan pertama. Lalu bagaimana dengan pandangan kedua? Nah, untuk pandangan kedua akan kita lanjutkan di episode berikutnya, karena durasinya juga tidak pendek seperti itu. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode yang pertama ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara materi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Dan terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.